Pernahkah Anda merasa kewalahan oleh kekacauan kecil dalam hidup? Hal-hal sederhana seperti tumpukan piring kotor, meja kerja yang berantakan, atau jadwal harian yang tak teratur seringkali menjadi sumber stres yang tidak terlihat. Namun, di balik kekacauan ini, ada peluang tersembunyi untuk menciptakan keteraturan, yang pada akhirnya menjadi landasan bagi hidup yang lebih tenang dan produktif. Kehidupan, seperti aliran sungai, membutuhkan arah yang jelas agar energi kita tidak terbuang sia-sia. Dalam dunia yang penuh distraksi, memiliki struktur dan kesadaran diri, conscientiousness, adalah seperti memiliki peta di tengah hutan belantara. Keteraturan memberikan ruang bagi kreativitas untuk tumbuh, sedangkan ketekunan membantu kita bergerak maju meskipun jalan terasa sulit. Namun, menjadi seseorang yang teratur dan tekun tidaklah mudah, terutama bagi mereka yang telah terbiasa hidup dalam kekacauan. Transformasi ini membutuhkan kesadaran yang dalam, usaha yang berulang, dan keberanian untuk melawan kebiasaan lama. Dalam artikel ini, kita akan menyelami apa itu kesadaran diri, mengapa hal ini penting, dan bagaimana langkah-langkah kecil dapat membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenali bahwa setiap tindakan kecil, bahkan sesuatu sesederhana mencuci piring, adalah bagian dari usaha besar untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Sebab, seperti kata pepatah, ketertiban luar mencerminkan ketenangan batin. 1. Memahami kesadaran diri, conscientiousness. Kesadaran diri atau conscientiousness adalah salah satu dimensi utama dalam kepribadian manusia yang memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Dimensi ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk menjadi terorganisir, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Sebagai salah satu dari 5 dimensi besar kepribadian, Big Five Personality Traits, kesadaran diri adalah kunci untuk memahami bagaimana seseorang dapat mengelola hidupnya secara efektif dan mencapai tujuan jangka panjang. Kesadaran diri terbagi menjadi 2 aspek utama yang saling melengkapi: keteraturan, orderliness, dan ketekunan, industriousness. Keteraturan mencerminkan kemampuan seseorang untuk menciptakan struktur, menjaga kebersihan, dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Orang yang memiliki keteraturan tinggi biasanya menyukai lingkungan yang tertata, jadwal yang jelas, dan kehidupan yang sistematis. Mereka sering dianggap sebagai individu yang rapi, terencana, dan disiplin. Ketekunan, di sisi lain, menggambarkan kemampuan untuk bekerja keras, tetap fokus, dan menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat. Individu yang tekun tidak mudah menyerah dan memiliki dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan kualitas terbaik, terlepas dari hambatan yang mungkin muncul. Kedua aspek ini saling berhubungan erat. Keteraturan mendukung ketekunan dengan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja, sementara ketekunan memastikan bahwa keteraturan tersebut tetap terjaga. Kombinasi keduanya menciptakan individu yang mampu menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan efisiensi. Namun, tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran diri yang sama. Faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup memainkan peran besar dalam menentukan seberapa tinggi atau rendah tingkat kesadaran diri seseorang. Sebagai contoh, orang yang tumbuh dalam lingkungan yang kacau dan tidak terstruktur mungkin kesulitan untuk mengembangkan keteraturan dalam hidup mereka. Sebaliknya, individu yang dibesarkan dengan aturan yang ketat dan ekspektasi tinggi cenderung memiliki tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi. Kesadaran diri bukan hanya soal menjadi teratur dan tekun. Ini juga mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan dengan lingkungan dan diri sendiri. Orang yang memiliki tingkat kesadaran diri tinggi cenderung memiliki kendali yang lebih baik atas waktu, energi, dan sumber daya mereka. Mereka dapat menyusun prioritas, menghindari distraksi, dan tetap fokus pada tujuan mereka. Dalam konteks ini, kesadaran diri menjadi fondasi untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan, dan kesejahteraan pribadi. Namun, penting untuk diingat bahwa kesadaran diri juga memiliki sisi gelap. Orang yang terlalu fokus pada keteraturan mungkin menjadi kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan.
mereka juga cenderung lebih kritis terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama dalam situasi di mana standar mereka tidak terpenuhi. Selain itu, tingkat keteraturan yang tinggi seringkali disertai dengan sensitivitas terhadap kekacauan, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan emosional ketika lingkungan mereka tidak sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, kesadaran diri adalah kualitas yang dapat dikembangkan. Bagi mereka yang merasa hidupnya kacau dan tidak teratur, meningkatkan kesadaran diri adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang lebih terarah. Ini bukan berarti seseorang harus mengubah kepribadiannya sepenuhnya, tetapi lebih kepada mengadopsi kebiasaan dan pola pikir yang mendukung keteraturan dan ketekunan. Dengan cara ini, seseorang dapat menemukan keseimbangan antara kebebasan dan struktur, antara spontanitas dan disiplin. Dalam prakteknya, memahami kesadaran diri berarti memahami bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh tantangan dan peluang. Keteraturan membantu kita menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan percaya diri, sementara ketekunan memberikan daya tahan yang diperlukan untuk menghadapi hambatan di sepanjang jalan. Dengan kata lain, kesadaran diri adalah jembatan yang menghubungkan potensi kita dengan realitas hidup yang penuh kompleksitas. Memahami esensi kesadaran diri adalah langkah awal yang penting, karena dari sinilah kita dapat mulai merancang strategi untuk meningkatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan. 2. Mengapa kesadaran diri penting? Kesadaran diri tidak hanya menjadi cerminan kepribadian yang teratur dan tekun, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kesuksesan hidup secara menyeluruh. Dalam banyak penelitian, kesadaran diri disebut sebagai salah satu prediktor utama keberhasilan jangka panjang, baik dalam karier, hubungan, maupun kesejahteraan pribadi. Mengapa demikian? Karena kesadaran diri memberikan kita kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih terstruktur dan efisien. Orang yang memiliki tingkat kesadaran diri tinggi cenderung lebih baik dalam merencanakan dan mengelola waktu. Mereka mampu menyusun prioritas dengan jelas, memilih mana yang penting dan mana yang harus ditunda. Ketika seseorang tahu cara memanfaatkan waktu dengan bijak, mereka tidak hanya lebih produktif tetapi juga lebih puas dengan hasil kerja mereka. Ini menjadi alasan mengapa keteraturan dan ketekunan yang tertanam dalam kesadaran diri sangat penting. Selain itu, kesadaran diri membantu mengurangi tingkat stres dalam kehidupan. Ketika hidup terorganisir, seseorang memiliki lebih banyak kendali atas situasi mereka, yang pada gilirannya menciptakan ketenangan batin. Bayangkan situasi di mana Anda sudah memiliki jadwal yang teratur untuk bekerja, berolahraga, dan bersosialisasi. Dibandingkan dengan hidup yang penuh kekacauan tanpa arah, kehidupan yang terstruktur akan membuat Anda merasa lebih tenang, bahkan ketika menghadapi tekanan. Namun, penting juga untuk melihat aspek emosional dari kesadaran diri. Orang yang sadar diri cenderung lebih mampu mengenali dan mengelola emosinya. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak langsung menyerah atau menyalahkan keadaan. Sebaliknya, mereka memandang kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Hal ini membuat mereka lebih tangguh dan mampu bangkit kembali dari situasi sulit. Lebih jauh lagi, kesadaran diri juga berdampak pada hubungan interpersonal. Orang yang terorganisir dan bertanggung jawab seringkali lebih dapat dipercaya oleh orang lain. Mereka dikenal sebagai individu yang dapat diandalkan, yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan memberikan hasil yang konsisten. Dalam lingkungan kerja, sifat ini sangat dihargai karena menciptakan kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa kesadaran diri tidak hanya berguna dalam konteks eksternal, seperti pekerjaan atau hubungan. Kualitas ini juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan dalam diri kita sendiri. Dengan memiliki keteraturan dan ketekunan, kita dapat menjaga kesehatan mental dan emosional. Sebagai contoh, menciptakan kebiasaan kecil seperti membersihkan kamar setiap hari atau menyusun rencana mingguan bisa menjadi langkah awal untuk meredakan kecemasan yang seringkali muncul dari hidup yang tidak teratur.
kesadaran diri juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, seseorang yang bermimpi untuk menulis buku mungkin merasa tugas tersebut sangat besar dan menakutkan. Namun, dengan membagi tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang terorganisir, seperti menulis 1000 kata setiap hari, mereka dapat mencapainya secara perlahan tapi pasti. Kesadaran diri memberikan kita peta jalan yang membantu kita tetap fokus pada tujuan kita, bahkan ketika perjalanan terasa sulit. Singkatnya, kesadaran diri adalah kemampuan yang melampaui sekadar keteraturan dan ketekunan. Ini adalah landasan yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih terarah, menghadapi tantangan dengan percaya diri, dan menciptakan hubungan yang bermakna dengan diri sendiri serta orang lain. Dengan memahami pentingnya kesadaran diri, kita dapat mulai melihatnya sebagai alat yang tidak hanya membantu kita mencapai kesuksesan, tetapi juga memberikan makna yang lebih dalam hidup kita. Bagian selanjutnya akan membahas bagaimana cara praktis untuk meningkatkan kesadaran diri, dimulai dari aspek pertama, keteraturan. 3. Cara meningkatkan kesadaran diri. Keteraturan sebagai fondasi. Keteraturan adalah salah satu aspek inti dari kesadaran diri yang berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan hidup yang lebih terorganisir. Dalam praktiknya, keteraturan tidak hanya berarti menjaga segala sesuatunya tetap rapi, tetapi juga menciptakan sistem yang mendukung produktivitas dan ketenangan. Bagi banyak orang, ini mungkin tampak seperti tantangan besar, terutama jika mereka telah terbiasa hidup dalam kekacauan. Namun dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, keteraturan dapat dikembangkan dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Langkah pertama dalam menciptakan keteraturan adalah memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal di luar diri kita. Filosofi Stoik menekankan pentingnya memisahkan apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Dalam konteks ini, tugas kita adalah menciptakan keteraturan di area yang dapat kita kendalikan, seperti lingkungan fisik, hubungan, dan rutinitas harian. Misalnya, dengan mengatur ruang kerja atau kamar tidur, kita secara tidak langsung menciptakan ruang mental yang lebih tenang dan fokus. Langkah kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan apa yang disebut Carl Jung sebagai ekstensi ego. Ini mencakup hal-hal seperti tempat tinggal, pekerjaan, atau bahkan hubungan pribadi yang menjadi bagian dari identitas kita. Ketika kamar kita berantakan, misalnya, hal itu dapat mencerminkan ketidakteraturan dalam pikiran kita sendiri. Membersihkan kamar atau mengatur meja kerja bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menyelaraskan lingkungan luar dengan keadaan batin. Bahkan tindakan sederhana seperti melipat pakaian atau mencuci piring dapat menjadi bentuk meditasi yang membantu menenangkan pikiran. Selain lingkungan fisik, penting juga untuk menciptakan keteraturan dalam keuangan. Mengetahui dengan jelas pengeluaran dan pemasukan setiap bulan memberikan rasa kendali yang lebih besar atas hidup kita. Banyak orang mengalami kecemasan yang tidak perlu karena mereka tidak tahu kemana uang mereka pergi. Dengan membuat anggaran dan melacak pengeluaran, kita tidak hanya menciptakan keteraturan tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola sumber daya kita. Langkah ketiga dalam menciptakan keteraturan adalah menjaga ketenangan pikiran. Pikiran yang penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan sulit untuk fokus pada tugas-tugas penting. Disinilah meditasi dan praktik mindfulness menjadi sangat berguna. Dengan melatih diri untuk tetap hadir di saat ini, kita dapat mengurangi kebiasaan merenung berlebihan tentang masa lalu atau cemas berlebihan tentang masa depan. Seperti yang dijelaskan oleh Eckhart Tolle dalam bukunya The Power of Now, fokus pada momen saat ini adalah kunci untuk menciptakan kedamaian batin dan keteraturan dalam pikiran kita. Namun, menciptakan keteraturan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti menetapkan rutinitas pagi yang teratur atau menyisihkan 15 menit setiap hari untuk merapikan rumah. Dari sana, secara perlahan bangun kebiasaan yang lebih besar, seperti menyusun rencana mingguan atau mencatat tujuan jangka panjang. Yang terpenting, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda sesekali gagal menjaga keteraturan. Perjalanan menuju keteraturan adalah tentang progres, bukan kesempurnaan.
Bahkan jika Anda merasa telah kembali ke kebiasaan lama yang kacau, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Ketika keteraturan menjadi bagian dari hidup Anda akan menyadari bahwa hidup tidak hanya menjadi lebih terorganisir tetapi juga lebih tenang dan terkendali. Selanjutnya, kita akan membahas aspek kedua dari kesadaran diri, yaitu ketekunan, dan bagaimana ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif. 4. Meningkatkan ketekunan, membangun daya tahan dan disiplin. Setelah keteraturan menjadi fondasi, langkah berikutnya dalam meningkatkan kesadaran diri adalah mengembangkan ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap fokus dan bekerja keras, bahkan ketika menghadapi hambatan atau godaan untuk menyerah. Ini bukan sekadar tentang bekerja tanpa henti, tetapi tentang membangun daya tahan emosional dan mental untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Ketekunan adalah bahan bakar yang menggerakkan kita menuju tujuan jangka panjang, dan tanpa itu, keteraturan yang telah kita bangun tidak akan dapat memberikan hasil maksimal. Salah satu langkah pertama untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan memahami bahwa disiplin adalah inti dari keberhasilan. Disiplin tidak datang secara alami bagi sebagian besar orang, terutama jika mereka cenderung mudah terdistraksi atau memiliki kebiasaan menunda-nunda. Namun, disiplin adalah keterampilan yang dapat dilatih, dimulai dari kebiasaan kecil. Sebagai contoh, menetapkan tujuan harian yang realistis seperti menulis 1000 kata, membaca selama 30 menit, atau membersihkan ruang kerja dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan yang lebih besar. Langkah berikutnya adalah belajar untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Ketika kita melihat tugas besar seperti menulis buku atau menyelesaikan proyek besar, seringkali kita merasa kewalahan. Namun dengan memecahnya menjadi tugas-tugas kecil, seperti menulis 200 kata per hari atau menyelesaikan satu bagian per minggu, kita membuatnya lebih mudah untuk didekati dan dikerjakan. Setiap tugas kecil yang diselesaikan memberikan rasa pencapaian yang memotivasi kita untuk terus maju. Kepercayaan pada proses juga menjadi kunci dalam membangun ketekunan. Ketika kita berusaha keras namun belum melihat hasilnya, mudah untuk merasa putus asa. Namun, penting untuk memahami bahwa hasil besar seringkali membutuhkan waktu dan konsistensi. Seperti seorang petani yang menanam benih, kita perlu percaya bahwa usaha yang kita lakukan setiap hari akan membuahkan hasil di masa depan. Kepercayaan ini membantu kita bertahan ketika hasilnya belum terlihat dan mencegah kita menyerah sebelum waktunya. Selain itu, penting untuk mengenali dan mengelola gangguan yang dapat menghambat ketekunan kita. Gangguan bisa datang dari berbagai sumber, seperti media sosial, godaan untuk bersantai terlalu lama, atau bahkan rasa takut gagal. Dengan mengenali apa yang paling sering mengganggu fokus kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti menetapkan batas waktu untuk penggunaan ponsel, menciptakan lingkungan kerja yang bebas distraksi, atau melatih diri untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Rutinitas juga memainkan peran besar dalam membangun ketekunan. Dengan menciptakan pola yang konsisten dalam aktivitas sehari-hari, kita melatih diri untuk bekerja tanpa harus terus-menerus bergantung pada motivasi. Misalnya, menetapkan waktu yang sama setiap hari untuk bekerja, berolahraga, atau belajar dapat membantu kita menjaga momentum bahkan ketika kita tidak merasa termotivasi. Rutinitas menciptakan struktur yang memungkinkan kita untuk tetap produktif tanpa harus terus memikirkan langkah berikutnya. Namun, ketekunan tidak hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga semangat dan energi selama prosesnya. Oleh karena itu, penting untuk menyisipkan waktu untuk istirahat dan pemulihan dalam rutinitas kita. Ketika tubuh dan pikiran kita lelah, produktivitas menurun, dan kita menjadi lebih rentan terhadap gangguan. Istirahat yang cukup, olahraga, dan waktu untuk bersantai adalah bagian penting dari menjaga ketahanan jangka panjang. Akhirnya, ketekunan juga berarti belajar untuk tetap fleksibel dalam menghadapi hambatan. Kadang-kadang rencana tidak berjalan sesuai harapan, dan kita perlu menyesuaikan pendekatan kita. Ketekunan bukan berarti keras kepala, melainkan kemampuan untuk terus berusaha meskipun harus mencoba cara baru atau mencari solusi alternatif. Dengan sikap yang fleksibel, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit. Dengan membangun ketekunan, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan. Ketekunan memungkinkan kita untuk tetap fokus pada tujuan kita.
terlepas dari hambatan yang muncul di sepanjang jalan. Dalam kombinasi dengan keteraturan, ketekunan adalah kekuatan yang akan membawa kita menuju kesuksesan dan kepuasan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kedua aspek ini dapat digabungkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. 5. Mengintegrasikan keteraturan dan ketekunan. Menciptakan hidup yang seimbang dan bermakna. Setelah memahami pentingnya keteraturan dan ketekunan secara terpisah, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan kedua aspek ini ke dalam kehidupan kita secara harmonis. Keteraturan memberikan fondasi yang stabil untuk beroperasi, sedangkan ketekunan memastikan kita dapat memanfaatkan fondasi tersebut untuk bergerak maju menuju tujuan kita. Tanpa keteraturan, ketekunan seringkali menjadi usaha yang kacau dan tidak terarah. Sebaliknya, tanpa ketekunan, keteraturan hanya akan menjadi rutinitas yang hampa tanpa kemajuan nyata. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat menciptakan hidup yang produktif sekaligus bermakna. Langkah pertama dalam integrasi ini adalah memastikan bahwa keteraturan yang kita bangun mendukung ketekunan kita, bukan malah membatasinya. Misalnya, menetapkan jadwal yang terlalu kaku atau memaksakan rutinitas yang tidak realistis hanya akan membuat kita frustrasi dan kehilangan semangat. Sebaliknya, rencana yang fleksibel namun terorganisir memungkinkan kita untuk tetap disiplin sambil memberi ruang bagi perubahan atau kejadian tak terduga. Sebagai contoh, memiliki daftar tugas harian yang mencakup prioritas utama dan beberapa aktivitas opsional memungkinkan kita tetap fokus tanpa merasa terbebani. Selanjutnya, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas sebagai penghubung antara keteraturan dan ketekunan. Tujuan memberikan arah pada rutinitas kita dan menjadi motivasi utama untuk terus bekerja keras. Namun, tujuan ini harus realistis dan dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang terukur. Misalnya, jika tujuan Anda adalah menulis buku, pecahkan tugas itu menjadi subtugas seperti membuat kerangka, menulis 1 bab per minggu, atau menyelesaikan 1000 kata per hari. Dengan cara ini, Anda dapat melacak kemajuan Anda secara konsisten tanpa merasa kewalahan oleh besarnya tugas. Di samping itu, pengintegrasian keteraturan dan ketekunan juga memerlukan evaluasi rutin terhadap kemajuan dan proses Anda. Jadwalkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah Anda capai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana Anda dapat meningkatkan efisiensi Anda. Evaluasi ini tidak hanya membantu Anda tetap berada di jalur yang benar, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merayakan pencapaian kecil yang seringkali terabaikan. Merayakan keberhasilan kecil seperti menyelesaikan proyek mingguan atau mematuhi rutinitas selama 1 bulan penuh akan memberikan dorongan motivasi yang kuat untuk terus melangkah maju. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menangani gangguan dan hambatan yang muncul. Ketika kehidupan menjadi tidak terduga, sangat mudah untuk kehilangan keteraturan atau kehilangan semangat untuk terus berusaha. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kembali ke dasar dan mengingatkan diri sendiri mengapa Anda memulai perjalanan ini. Dengan memiliki visi yang kuat tentang tujuan Anda, gangguan atau kegagalan kecil tidak akan menghalangi langkah Anda, melainkan menjadi pelajaran berharga untuk perjalanan selanjutnya. Selain itu, menjaga keseimbangan antara keteraturan dan ketekunan juga berarti memahami batas diri. Terlalu banyak mendorong diri sendiri tanpa memberi ruang untuk istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Oleh karena itu, penting untuk menyisipkan waktu untuk pemulihan di tengah rutinitas yang sibuk. Istirahat yang cukup, olahraga, dan waktu untuk menikmati hobi atau bersosialisasi adalah elemen penting dalam menciptakan hidup yang seimbang. Ingatlah bahwa produktivitas bukan hanya tentang seberapa banyak yang Anda capai, tetapi juga tentang seberapa baik Anda menjaga kesehatan fisik dan mental Anda selama prosesnya. Akhirnya, integrasi keteraturan dan ketekunan memerlukan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh perubahan, dan apa yang bekerja untuk Anda hari ini mungkin tidak relevan lagi di masa depan.
Dengan bersikap fleksibel dan terbuka terhadap pembelajaran baru, Anda dapat terus memperbaiki sistem dan kebiasaan Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Fleksibilitas ini juga membantu Anda menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan menemukan solusi yang kreatif untuk masalah yang kompleks. Mengintegrasikan keteraturan dan ketekunan adalah tentang menciptakan harmoni antara struktur dan usaha, antara perencanaan dan tindakan, antara ketenangan dan kerja keras. Dengan mempraktikkan integrasi ini secara konsisten, Anda tidak hanya akan mencapai tujuan Anda, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah perjalanan Anda. Pada akhirnya, hidup yang teratur dan penuh ketekunan adalah hidup yang tidak hanya produktif, tetapi juga memuaskan dan penuh kebahagiaan. Teruslah melangkah, dan ingatlah bahwa setiap upaya kecil yang Anda lakukan adalah bagian dari perjalanan besar menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran diri yang terwujud melalui keteraturan dan ketekunan adalah kunci untuk menciptakan hidup yang lebih terarah, tenang, dan bermakna. Perjalanan menuju kesadaran diri tidak selalu mudah. Ia membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk menghadapi kekacauan, baik di luar maupun dalam diri kita sendiri. Namun, setiap langkah kecil yang diambil untuk menciptakan keteraturan dan melatih ketekunan adalah langkah menuju transformasi yang lebih besar. Hidup yang teratur bukanlah tentang mengejar kesempurnaan, tetapi tentang menciptakan ruang bagi diri kita untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Ketekunan bukanlah tentang bekerja tanpa henti, tetapi tentang memiliki keberanian untuk bangkit setiap kali kita jatuh dan terus melangkah meski jalan terasa sulit. Ketika keduanya terintegrasi, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih selaras dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan merapikan satu sudut ruangan, menyelesaikan satu tugas kecil, atau melatih satu kebiasaan baru. Dari sana, biarkan keteraturan dan ketekunan membentuk hidup Anda secara perlahan namun pasti. Hidup adalah perjalanan yang tidak selalu terprediksi, tetapi dengan kesadaran diri sebagai panduan, Anda dapat menghadapi setiap tantangan dengan percaya diri dan tekad. Jadikan setiap hari kesempatan untuk menciptakan hidup yang lebih baik, sedikit demi sedikit. Sebab, seperti yang dikatakan Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Maka, mari melangkah bersama, menuju hidup yang tidak hanya lebih produktif, tetapi juga lebih bermakna. Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dengan sadar adalah hidup yang penuh dengan kepuasan, pencapaian, dan kebahagiaan sejati.